Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang dampak negatif serta sikap selektif pengaruh iptek di bidang ekonomi. Salah satu faktor yang menentukan maju atau tidaknya suatu bangsa adalah penguasaan atas ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Wawasan iptek ini berpengaruh dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya di sektor ekonomi. Secara definitif, iptek adalah sumber informasi untuk meningkatkan wawasan di sektor teknologi, baik itu penemuan baru atau perkembangan mutakhir di bidang pengetahuan. Dengan digalakkannya iptek, harapannya kemampuan berbagai lapisan masyarakat Indonesia dapat meningkat, sumber daya manusia menjadi optimal, serta potensinya dapat tercapai. Tujuan umum hadirnya iptek adalah untuk mempermudah berbagai bidang pekerjaan manusia, membantu menyelesaikan masalah sehari-hari, komunikasi lebih efisien dan efektif, serta menjaga keberlangsungan hidup manusia ke depannya. Akan tetapi, iptek di bidang ekonomi juga memberikan dampak negatif ya teman-teman. Kira-kira apa saja ya? Yuk simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, mudahnya melakukan transaksi ilegal. Dengan adanya kecanggihan iptek, pasar gelap pun ikut terbantu. Kemajuan iptek dapat dirasakan oleh semua orang tanpa pilih-pilih. Jadi mereka yang hendak melakukan transaksi ilegal pun tetap dapat memanfaatkan kecanggihan iptek. Kalau misalnya kita mau membeli baju online melalui online platform, maka orang-orang yang membeli narkoba misalnya bisa memanfaatkan black market untuk mencari benernya. Yang kedua adalah pembocoran data. Teman-teman terkadang kita hadapi dengan ketakutan karena data kita bisa saja bocor dan bisa disalahgunakan orang lain. Hal ini sering terjadi adalah pembocoran sebuah lembaga atau rekening perorangan yang mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Hal ini dapat terjadi bila dalam perangkat kita tersimpan data-data penting lalu dimanfaatkan oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Jadi kita harus berhati-hati bila diminta data pribadi. Pengguna telepon pintar juga harus pintar. Yang ketiga adalah rawan penipuan. Dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan banyak kasus penipuan dalam perdagangan online. Perdagangan online memiliki kemungkinan penipuan lebih besar karena konsumen belum pernah langsung dengan penjualnya. Misalnya nih, kamu sedang mencari tiket pesawat murah. Lalu secara tidak sengaja kamu melihat iklan pesawat murah di media sosial. Biasanya kamu akan diperlihatkan testimoni dan sertifikat. Nah, jangan langsung percaya ya, bisa saja penjual tersebut memberi testimoni palsu untuk meyakinkanmu. Ih, serem juga ya, bisa tertipu sampai jutaan rupiah loh. Yang keempat adalah rasa cemas dan khawatir. Untuk orang awam yang belum pernah bertransaksi secara online akan merasa canggung ketika mereka harus bertransaksi tanpa tatap muka atau melihat penjualnya. Belum lagi rasa takut jika pembayaran tidak dikirim atau tidak diterima. Dampak negatif yang terakhir adalah credit card atau carding. Dalam sistem carding, para penjahat mampu mendeteksi keberadaan transaksi yang menggunakan kartu kredit atau online dan mencatat kartu yang digunakan. Selanjutnya, mereka menggunakan data mereka untuk membelanjakan barang keinginan mereka. Indonesia adalah negara kedua setelah Ukraina yang rata-rata kegiatan belanja online ke luar negerinya diblokir karena memiliki banyak pembeli berkartu kredit internasional namun dengan alamat IP Indonesia. Artinya sudah banyak pelaku carding di Indonesia. Untuk meminimalisir terjadinya dampak negatif iptek di bidang ekonomi, tentunya kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa memberikan sikap selektif terhadap kemajuan iptek di bidang ekonomi. Berikut sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Ketiga, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung produk impor dari luar negeri. 4. Diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya,
Segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah bersifat murah dan terjangkau. 5. Tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, WTO. 6. Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Itu tadi adalah beberapa hal terkait dengan dampak negatif serta sikap selektif pengaruh iptek di bidang ekonomi. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari kami, apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.